Kalau perolehan Demokrat sendiri itu menggembirakan Anda sebagai peserta konvensi atau justru wah tidak cukup 20%, konvensi masih ngaruh nggak ya? Selama ini saya kan juga belum memastikan diri akan menjadi calon dari Partai Demokrat karena ini kan masalah politik, beda dengan bisnis atau agama yang semuanya pasti begitu. Saya pun biarpun di survei saya nomor 1, tapi tetap saya secara mental menyiapkan diri untuk tidak dipilih. Nah, kira-kira kemarin sudah dijalani debat selama 9 kota, betul? Yang Ya, terakhir di betul. Jakarta ya. Itu seperti apa hasilnya Pak dari konvensi kemarin? Kita sebagai warga negara Indonesia akan memilih pemimpin, karena itu kita perlu tahu apa yang akan dikerjakan oleh dia jika memimpin. Saya adalah warga negara non-partisan. Ketika diundang mengikuti konvensi, saya mengatakan siap. Dan saya bilang ini adalah proses yang baik. Dengan begitu kita tahu seseorang sebelum diberikan tugas. Apakah misalnya tadi Pak Dahlan katakan masih belum tentu dengan Demokrat. Apakah itu artinya Anda membuka peluang untuk menjadi RI2? Saya kira begini, misalnya? saya Pak JK ini kan pengusaha. Pengusaha itu lebih realistis. Dan kalau waktu ikut konvensi dulu saya mengistilahkan saya ini lagi menjemput takdir, maka dengan hasil pemilu seperti ini saya harus menurunkan derajat itu menjadi menunggu takdir. Menunggu takdir. Jadi dari menjemput takdir menjadi menunggu takdir. Menunggu takdir. Ya. Dan posisi Anda sejauh ini dibandingkan dengan 10 peserta konvensi yang lain ada di mana Pak Anies? Alhamdulillah posisinya cukup baik dan kita menggalang ini dukungan lewat gerakan turun tangan. Konvensi memberikan peluang kepada orang-orang Indonesia untuk terlibat. Konvensi ini kan diikuti oleh dari internal maupun eksternal. Sesuatu yang menarik untuk politik Indonesia sekarang karena biasanya hanya didominasi oleh separtai saja. Saya ingat Anda pernah bilang disudahi saja konvensi ini. Itu Anda masih pada posisi apa nih mengenai konvensi? Akan ikut alur saja atau merasa sudah sia-sia ikut konvensi? Bahwa konvensi diteruskan ya silahkan, dihentikan silahkan. Tapi Anda masih ada gairah tidak Pak Dahlan untuk ikut dalam konvensi? Kalau itu diteruskan, ya masih, meskipun begini, saya sebetulnya pengen konvensi itu bisa menarik masyarakat untuk menaikkan suara Partai Demokrat. Saya juga mengirim catatan kepada Pak SBY ketika konvensi sudah berlangsung kira-kira 2/3 jalan. Saya sampaikan kepada beliau begini, Pak, konvensi ini kok kurang menarik ya. Mungkin karena sampai hampir berakhir konvensi, pesertanya masih 11. Karena itu saya sampaikan kepada Pak SBY, Pak bagaimana kalau saya saja yang mundur, kemudian bukan karena ngambek, bukan karena sakit hati, bukan karena tidak puas, tapi supaya seperti kayak di Amerika itu, supaya konvensi ini pesertanya semakin sedikit, supaya menarik begitu. Nah sehingga saya mundur, kemudian saya akan mengendorse siapapun yang Pak SBY inginkan. Berarti kalau misalnya kita tadi mengacu pada apa yang dikatakan oleh Pak SBY, dia mengatakan bahwa kita siap menjadi bekerja di istilahnya pihak oposisinya atau oposannya, tapi kita juga siap bekerja bersama pemerintah. Jadi yang mana kira-kira? Saya melihatnya itu terkait dengan keberlangsungan apa yang sudah dikerjakan. Ketika pemilu selesai, banyak yang pesimis, banyak yang saya bilang, kenapa harus pesimis? Tidak ada satupun partai politik yang bisa mencalonkan secara individual. Nggak ada satupun. Tidak ada satupun. Ya? Tidak ada. Pada saat itu saya malah mendorong, jangan pesimis. Dan konvensi ini membuat proses pencalonan itu menjadi transparan. Ini momentum bagi Indonesia bagi bangsa Indonesia untuk memberikan warna baru bagi politik Indonesia.